PNS itu gajinya nggak seberapa, misalkan gitu ya. Atau tergiur sama anak-anak muda yang sudah punya usaha sukses, sudah punya rumah, sudah punya mobil gitu ya. Kelihatannya misalkan begitu ya. Tapi ada di semua, mau di bidang apapun usahanya, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan dedikasi yang tinggi, dengan mencintai pekerjaannya, insya Allah semuanya akan ngikut gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang ya yang memiliki bidang usaha yang lain atau bekerja di tempat lain juga sukses. Tergantung orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi jangan dilihat apa hasilnya, ujungnya, tapi lihatlah prosesnya di dalamnya gitu ya. Termasuk juga menjadi CPNS gitu kan. Semangatnya adalah mengabdi pada negara, bahwa soal rezeki, soal macam-macam ini dan sebagainya, insya Allah ngikut gitu ya. Saya dulu tidak pernah mimpi gitu ya, pernah mendapatkan gaji dan tunjangan misalkan, ya, itu sampai 75 juta per bulan gitu, pada posisi tertentu gitu ya. Nggak pernah memikirkan gitu, tapi setiap proses itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dan itu halal. Saya berbakti pada negara dapat apa pahala, dapat rezeki buat anak istri juga halal, dan jumlahnya juga lumayan besar kalau menurut saya gitu ya. Ya, jadi memang sekali lagi semua kembali pada ada di semua bagaimana melakukan atau menjalani proses ini dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu saya mengajak ya, karena ini adalah kesempatan emas masuk pertama kali menjadi CPNS, maka menanamkan mindset yang kuat ya, bahwa ini bukan hanya sekedar satu proses nanti kerjaan santai, nggak begitu ya. Pasti di setiap pentahapan itu dinikmati, ditekuni dan diberikan hasil yang maksimal. Pasti nanti kesana ngikut gitu ya. Itu adik-adik ya, ini yang pertama. Mohon maaf, ini sinyalnya tempat saya masih agak buruk. Apakah terdengar suara saya, teman-teman semua? Ada di semua? Terdengar dong. Nah, oke, baik. Mohon maaf tadi ada gangguan. Oke, saya share screen dulu ya untuk jadwal. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi jadwal kita ini kan kita ada di hari ini, hari Jumat ya, 6 Oktober. Kalau lihat jadwal, besok itu kita akan ketemu lagi jam 8 sampai jam setengah 10 ya. Karena setelah besok itu, setelah itu tugas ya, tugas individu 1 maupun individu 3, kemudian sampai dengan hari Senin masih ada tugas, berarti nggak ketemu saya. Selasa juga tugas gitu ya. Nanti ketemu saya hari Rabu untuk bicara agenda 2. Jadi Senin, Selasa itu Sabtu ketemu, kemudian Senin, Selasa itu asinkronus, ya, kemudian hari Rabunya ketemu dengan saya jam 1 sampai jam 3:4 begitu ya. Nah, saya ingin mendapatkan persetujuan dari adik-adik semua. Saya mohon maaf sebelumnya, hari Sabtu besok itu saya jadi saksi pernikahan gitu ya. Menurut saya ini pekerjaan kepercayaan kepada saya gitu. Saya ingin minta izin pada adik semua kalau sepakat. Tapi kalau misalkan adik-adik Bapak nggak boleh izin, harus masuk ya, saya masuk lah gitu, karena ini kan tugas pokok gitu ya. Tapi kalau adik-adik semua memberikan kesempatan saya untuk menukar jadwal, saya akan senang sekali ya. Misalkan hari Sabtu kita off ya, asinkronus, maksud saya, mohon maaf, bukan off ya, asinkronus mengerjakan tugas. Nanti saya tukar dengan hari Senin pagi jam 8 sesuai dengan jumlah jamnya ya, seperti yang di hari Sabtu ya, 2 jam mata pelatihan gitu ya. Mungkin saya minta
persetujuan dulu kepada adik-adik semua. Kira-kira berkenan nggak kalau saya minta izin untuk menukar jadwal yang Sabtu ini saya tukar menjadi hari Senin gitu. Mungkin saya pengen minta pendapat dulu ya, minta disclaimer dulu supaya nanti kesananya enak gitu ya, sama-sama sepakati. Monggo adik-adik semua. Sepakat, Pak. Sepakat, Dok. Sepakat, Pak. Wah, alhamdulillah. Adik-adik ini hatinya baik sekali, mudah-mudahan amal baiknya terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya cicilan segera lunas. Enggak ya? Amin. Amin. Masa CPNS sudah punya cicilan enggak lah ya. Yang sedang nunggu ditembak sama pacarnya, semoga cepat ditembak supaya dapat pacar gitu ya. Kan masih ada single dari kemarin ya. Oke, gitu ya. Nah, baik. Nah, sekarang saya masuk ke tadi masih kalimat pembuka dari saya. Saya izin share screen lagi ya untuk teman-teman semua. Supaya dibuka dengan sesuatu yang baik gitu ya. Ini stop share. Oke, sebentar izin. Mana ya? Oh ini. Adik-adik semua, sekali lagi bahwa dalam setiap tahapan kehidupan maupun karir, semua butuh proses di dalamnya, ya. Jadi tidak ada satupun ya hasil itu tidak melalui proses yang panjang bahkan berliku gitu ya. Seringkali orang melihat pada hasilnya, ya, tapi tidak mau belajar dari prosesnya. Nah, saya mengajak adik-adik semua, ya, kalau membaca autobiografi dan lain sebagainya itu bukan kepada hasilnya, tapi bagaimana dia prosesnya dilakukan. Bagaimana dia mengatasi kegagalan dari satu proses yang dilaluinya, itu menjadi sangat penting gitu. Pertama, kalau kita pernah belajar kegagalan dari orang lain, setidaknya kita tidak meniru ya untuk gagal seperti dilakukan oleh orang lain gitu ya. Intinya bicara proses adalah sesuatu yang sangat penting. Termasuk kita belajar di Latsar ini adalah satu proses yang panjang. Proses awal yang adik-adik harus lalui, maka adik-adik harus lakukan dengan sepenuh hati ya dan memberikan hasil yang maksimal. Ini sekedar contoh ilustrasi dari menurut saya ini bagus sekali ya. Ini video lama saya sering baca ini dan ini membuat inspirasi bagi saya gitu ya untuk melakoni berbagai kehidupan gitu ya. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be. Ya, adik-adik itu bagi saya ya satu cara yang mudah menggambarkan sesuatu bahwa untuk mencapai hasil yang terbaik itu butuh satu proses yang panjang dan harus harus kuat, tabah, mau mencoba lagi gitu ya. Sehingga
pada akhirnya ya mencapai puncak seperti yang diimpikan oleh kita semua gitu ya. Intinya itu yang membedakan orang itu sampai pada puncaknya atau cukup pada tanggal 1, tanggal 2 gitu. Itu yang membedakan. Keuletan, ketekunan, keyakinan akan satu proses itu penting, itu membedakan satu sama lain. Jadi ada di semua. Kenapa ada orang berhasil sampai titik puncak, ada yang enggak, itu sebenarnya bukan persoalan kemampuan akademis misalkan di kampus, berasal dari perguruan tinggi yang bagus misalkan, atau faktor-faktor formal lainnya gitu, tetapi lebih kepada bagaimana di individu-individu itu mau terus berjuang, konsisten pada tujuan ya, dan ini yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Ada juga begitu nanti ke depan, di antara 12 orang ini gitu, saya yakin kalau sekarang ini semua dalam posisi yang sama gitu ya, tetapi hasilnya bisa berbeda nanti ya, tergantung upaya, tergantung proses, keyakinan, keteguhan akan tujuan dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh bagi karir ada di semua. Sekali lagi, mumpung ini adalah titik awal ada di berangkat masuk menjadi PNS ya, saya berharap dan mendoakan 12 orang ini nanti sampai puncak pangkat yang tertinggi. Amin gitu ya. Karena berharap ya sampai ke sana. Oleh karena itu, tugas saya nanti sampai dengan akhir ini terus memompa semangat adik semua, ya, membantu secara teknis gitu ya. Bagaimana berbagai pengalaman yang saya dapatkan ini setidaknya bisa bermanfaat untuk menambah motivasi gitu ya. Nah, beberapa hal yang menurut saya baca dari banyak buku, misalkan dari McKinsey gitu ya. Ini sekedar sebagai pembuka. Adik-adik ke depan ya harus juga punya mimpi, karena prinsipnya kalau dulu ya saya melihat teman-teman saya nggak pengen jadi kerja itu, saya nggak mengejar jabatan gitu ya, ada yang begitu, ada yang bekerja itu mengalir aja gitu ya. Kalau saya nggak setuju, kerja itu nggak boleh mengalir, kerja itu punya tujuan, hidup tuh ada tujuan, nggak boleh hidup tuh hanya mengalir gitu ya, harus punya tujuan yang kuat. Yang dulu saya memang jabatan bukan tujuan, tapi adalah bahwa kerjanya maksimal, ya jabatan karir itu otomatis akan ngikut gitu ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena semakin tinggi jabatan, semakin kita memiliki pengaruh untuk memperbaiki kondisi masyarakat, kondisi bangsa dan negara. Kalau ada nanti sampai level katakan gitu ya, sampai sekda di suatu daerah misalkan, atau direktur rumah sakit atau apa, semua itu pasti menghasilkan satu kebijakan, satu hal-hal yang bisa dibuat pengaruhnya ke lingkungan sekitar. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pengaruhnya, semakin banyak juga pahalanya. Ya, kalau niatnya tadi berangkat dari kita adalah sebagai pelayan masyarakat gitu. Nah, tujuan ini harus dipikirkan ada di semua. Nah, beberapa titik penting menurut saya yang juga perlu dicamkan ya, kalau nanti, dan ini menjadikan kemarin saya bilang kan, segala sesuatu yang dilihat, dirasakan, kemudian dikerjakan yang baik-baik itu menjadi cara pikir kita, maka itu akan menjadi satu kebiasaan yang baik gitu. Ada di semua, tahu nggak ya kalau saya bocorin sedikit gitu ya. Satu di antara mungkin saya yakin tuh karena Allah punya kehendak gitu ya. Saya itu kalau misalkan kerja ya, begitu masuk kantor, duduk di meja kantor, maka yang saya lakukan adalah berdoa. Berdoa, mendoakan orang-orang yang ketemu kita. Kalau misalkan saya hari ini saya janji dengan si A, si B mau ketemu, maka itu yang saya doakan. Doakan yang baik-baik ya. Semoga si A, si B ini hari ini diberikan kelancaran, apa-apa semua gitu ya. Kalau nggak ada yang ketemu, ya mungkin orang-orang sekitar kita, minimal ada 5 orang saya doakan tiap pagi yang sering berinteraksi dengan saya. Apa dari semua manfaatnya itu? Manfaatnya adalah kita sudah di dalam diri kita itu menebarkan satu aura yang positif gitu. Nah, kalau kita hatinya bersih, niatnya positif mendoakan orang lain, maka nanti dalam komunikasi, dalam berinteraksi itu otomatis ya menjadi satu nilai kebaikan. Orang saya berangkat sudah mendoakan gitu, misalkan
mahasiswa nih mau ketemu saya nanti di Malang misalkan saat klasikal gitu ya. Saya mendoakan semoga mahasiswa sampai ke Malang selamat, semoga mahasiswa tugas-tugasnya sudah selesai. Pokoknya saya yang baik-baik saya doakan. Pasti nanti begitu ketemu mahasiswa gitu ya, saya pasti akan terjadi interaksi yang positif gitu ya. Nah, ada di semua itu menjadi penting Mbak menurut saya. Karena apa yang kita rasakan, kita pikirkan itu akan terpancar dengan sendirinya gitu ya. Nah, kalau boleh saran gitu ya, karena ini baik, boleh coba dilakukan minimal dari grup ini, dari kelompok 2 ini, sebelum mulai belajar, coba berdoa selain mendoakan orang tua, mendoakan keluarga, anak saudara, doakan teman-teman kita. Ya, semoga Ibu Koryana hari ini sehat. Semoga Bu Wahyu juga, Dek Wahyu juga sehat, ya dan lain sebagainya. Itu kita doakan semua yang baik-baik. Gitu. Pasti kelas ini kelompok ini akan menjadi semakin energi positifnya akan semakin keluar. Gitu. Nah berikutnya dari semua, ya. Nah harapan saya ke depan kalau nanti bekerja, ya tidak hanya pada capaian, ya. Kalau nanti kesempatan gitu ya, maka harus berpikir pada dampak nyata. Jadi gini, kerja itu ya kan tidak berhenti pada capaian itu apa targetnya selesai kecapai gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu mikir yang kita kerjakan memiliki dampak nggak ya? Maka kerja yang paling bagus itu juga adalah dampak, bukan hanya sekedar capaian. Maka nanti adik-adik kalau sudah masuk menjadi CPNS ya, Pak Menteri Pan-RB dia melakukan satu program quick win tentang reformasi birokrasi berdampak gitu. Artinya apa? Birokrasi itu pekerjaannya harus memiliki dampak gitu. Ya. Nah, ini contoh nih, tidak hanya capaian tidak selesai gitu ya. Kemudian tidak hanya berfokus kepada kompetitif gitu ya. Itu penting, tapi bagaimana kita kerja bersama. Ya, kerjasama mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan kita, ya kemudian ini menjadi pekerjaan bersama lintas kementerian, lintas lembaga, lintas OPD dan seterusnya gitu ya. Jadi penting nanti ke depan melakukan kerja bersama itu karena apa yang kita tangani misalkan di bidang kesehatan nggak bisa itu hanya seolah-olah tugasnya di dinas kesehatan, terkait juga dengan misalkan fasilitas infrastruktur dinas PU misalkan, mungkin terkait dengan dinas sosial itu juga berkaitan gitu ya. Nah maka tidak hanya kita bagus di unit kita, diri kita, tapi bagaimana pekerjaan itu mampu dibawa ke berbagai pihak yang terkait, ya. Itulah sebenarnya juga yang perlu dilakukan gitu ya. Nanti tidak hanya memberikan perintah sebagai pemimpin, kita juga memberikan arah, ya. Dan seterusnya. Ini sebagai pegangan kalau menurut saya. Saya baca buku McKinsey ini banyak hal bagusnya menurut saya dan ini sepertinya penting yang membekali adik-adik semua ke depan menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya. Nah berikutnya yang juga nggak kalah penting lagi-lagi ini ya memberikan motivasi sebagai pembuka berpikir growth mindset gitu ya. Jadi adik-adik semua di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat ini ya apa yang kita pelajari sekarang adik-adik punya prestasi bagus di akademik sekarang mungkin ya 5 atau 4 tahun lagi ilmunya sudah usang gitu ya. Saya merasakan sekali gitu ya, saya dulu S1-nya di bidang statistik ya, saya ngambil S2 tentang perencanaan regional ya, S3-nya saya ngambil ekonomi pertanian gitu. Nah dari disiplin ilmu yang saya pelajari dulu ya sekarang itu hampir nggak relevan ya, nggak relevan, banyak hal baru yang sekarang berkembang sangat cepat gitu yang kadangkala dulu kita pelajari itu nggak relevan lagi. Makanya jadilah punya pemikiran yang bertumbuh dan mau terus belajar ya, ini kunci ya. Jadi nanti adik-adik dituntut untuk terus belajar mengembangkan diri ya, menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan baru supaya ya di dalam tubuh organisasi di unit kerja itu selalu relevan dengan perubahan-perubahan itu sendiri gitu ya. Penting ini ya. Dan seterusnya ya. Dan terakhir ya, ada sebelah kanan ini menurut saya ya kalau diskusi
ada di mendengarkan ceramah, mendengarkan sesuatu, kelompok gitu ya. Cobalah gelasnya itu dikosongkan. Ya, saya banyak baca satu, saya pernah membedakan misalkan ya, saya pernah ke luar negeri ke beberapa negara ya, mungkin ada sekitar 12 negara. Terakhir saya ke New York gitu ya, dan setahun terakhir saya ke Jepang dan ke New York gitu. Saya perhatikan bagaimana cara diskusi orang-orang di sana dengan kita gitu. Kalau di sana, kalau yang diundang tuh narasumber, misalkan saat saya bicara, misalkan, mereka tuh menyimak sekali, menyimak, mencoba menggali semua yang saya miliki untuk dia pelajari. Tetapi coba ya kalau saya bandingkan dengan negara kita atau kebanyakan lah ya, tidak semua gitu ya. Kalau ada satu narasumber diundang, maka yang bertanya itu ya bukan untuk menggali kemampuan dari narasumber untuk kita curi ilmunya, tetapi kita berusaha tampil di depan, bahkan kalau bisa membantai narasumber bahwa kita pengen kelihatan pinter dibanding yang lain gitu. Nah ini satu budaya, satu cara pandang yang menurut saya keliru. Gitu ya. Saya kalau keluar negeri itu ya paparan gitu dengan para perwakilan dari negara lain itu didengar sekali tuh ya, mereka pengen tahu di Indonesia itu seperti apa pengalamannya, masalahnya apa, cara ngatasinnya gimana. Dia ingin belajar sekali gitu ya. Nah ini jadi intinya ada di semua. Dalam berbagai kesempatan, ketemu orang, ketemu kelompok gitu. Coba dengarkan dulu ya apa yang dimiliki orang lain, dicerna, kemudian kalau harus ditemukan pendapatnya bisa didiskusikan. Ya, jadi kalau gelasnya penuh, kita merasa pinter, maka kita akan nggak dapat tambahan ilmu, kurang lebih begitu ya. Maka kosongkanlah gelas itu supaya adik-adik terus memiliki pemikiran yang terus bertumbuh, kapabilitas individunya semakin baik gitu ya. Nah, ini sebagai pembuka ya dari semua. Jadi setiap pertemuan saya akan terus mengkomunikasikan ini pada adik-adik semua supaya terus-menerus masuk energi positifnya dan 11 orang ini atau 12 gitu ya nanti semua menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu ya yang sebagai pembuka. Saya kembali kepada topik kita. Jadi saya ingin mendapatkan cerita dulu sebelum saya masuk ke materi gitu ya. Jadi ada di semua ya. Saya sudah baca learning journalnya ya dalam bentuk video maupun ringkasannya dari masing-masing materi maupun tugas kelompoknya gitu ya. Sekali lagi saya terima kasih. Ya, terima kasih ada semua komitmen yang tinggi gitu ya. Tetapi sebagai fasilitator tentu saja saya pengen ada itu memiliki hasil yang maksimal gitu. Ya, kenapa? Karena ini akan dilihat oleh LAN apa yang dikerjakan adik-adik semua. Tidak berhenti di saya gitu ya. Ada standar-standar yang memang harus dipenuhi oleh adik-adik semua gitu ya. Nah, mumpung LMS-nya baru bisa dibuka, ya saat ini panitia sedang memperbaiki kontennya gitu ya, mengisi jadwalnya nanti kita semua akan komunikasi ke LMS ya, karena di situ akan dilihat dipantau oleh LAN karena kita menggunakan LMS yang dimiliki oleh LAN gitu ya. Oleh karena itu saya pengen ya yang di kelompok 2 ini memiliki kualitas yang baik ya, yang baik dan layak ya, layak lulus dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi kalau saya mengatakan ada yang kurang bagus ya, tadi ingat orang naik tangga ya, bukan soal jatuh sekarang, tapi kalau jatuh sekarang ini mikirnya saya akan bangkit ya, saya punya waktu panjang untuk sampai di puncak gitu ya. Jadi kalau sekarang ini masih ada yang kurang pas gitu ya, nggak boleh sakit hati, nggak boleh merasa minder ya, bahwa itu adalah satu proses gitu ya. Itu ya yang mungkin saya katakan. Nah, saya mulai dari review dari ini dulu, dari ringkasan ya. Jadi kan kemarin diminta untuk meringkas modul 1, 2, dan 3 gitu ya. Kalau secara umum ya sudah oke gitu, tapi beberapa yang memang harus diperbaiki ya. Nah, yang kedua mengenai learning journal gitu ya.
saya harus katakan ada beberapa yang misalkan ya yang tidak disebutkan nanti bisa memperbaikinya ya. Tapi yang saya sebutkan juga masih ada waktu untuk memperbaikinya. Ya misalkan ya yang sudah memenuhi kontennya itu pertama misalkan mahasiswa menurut saya kontennya sudah sesuai apa yang diminta dan apa yang disajikan di sana. Nanti saya jelaskan di mana yang saya katakan sesuai gitu ya. Termasuk Dek Marsita, Koreana sama Dek Wahyu juga menurut saya dari cara kontennya sudah benar arahnya. Tetapi saya masih belum puas gitu ya. Nah, apa sih yang pengen diharapkan supaya nanti yang 12 ini karena tadi masih ada waktu ya untuk diperbaiki, saya minta ya daripada nanti diupload di LMS, nanti dilihat sama LAN, sama panitia gitu. Kok begini dapatnya gitu ya. Ini saya yakin hanya masalah misinterpretasi saja dalam membaca soalnya gitu ya. Oleh karena itu saya memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, untuk learning journal yang saya pikirkan begini, adik-adik seperti yang dibuat oleh tadi saya sebutkan oleh siswa dan seterusnya ya. Jadi misalkan izin saya share screen dulu ya. Jadi yang pertama kalau menurut saya ya adik-adik ini bercerita ya memang jadi intinya gini, cerita tentang substansinya yang ceritakan, kemudian ditambah bagaimana pengalaman sinkronus dan asinkronus itu di dalam mendapatkan materi utuh di agenda 1. Kan sinkronus maupun asinkronus itu kan caranya saja gitu ya, tapi yang dimaksudkan adalah ya bagaimana adik-adik ini ya melakukan learning journal untuk agenda 1 gitu. Nah, jadi kunci sana. Tapi jangan berfokus kepada sinkronus dan asinkronusnya. Itu adalah metode cara kita belajar. Tapi yang dimaksud learning journal itu adalah menyampaikan ringkasannya di agenda 1 melalui cara belajar yang sinkronus maupun asinkronus gitu. Apa yang didapatkan di sana? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Satu itu adik-adik ya. Nah, kemudian saran saya atau masukan dari saya, karena agenda 1 ini adalah pertemuan pertama, maka adik-adik perlu membungkusnya itu yang besar dulu. Ya, jadi makronya tunjukkan bahwa ya laser CPNS ini tujuannya apa sih gitu ya. Kemarin kan ada di tujuan nggak salah nih kan, tujuan. Ya, bagaimana caranya ini nggak perlu dibaca, diringkas bahwa tujuan itu apa, poin-poin pentingnya. Bahwa agenda laskar CPNS-nya adalah ya tujuannya bla 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 begini ya. Kemudian setelah ini dapat diceritakan tujuannya gitu ya, kenapa ada di dalamnya itu harus apa gitu ya. Kemudian masuk ke sini untuk mencapai tujuan yang tadi di laskar tadi, ke depan ya akan masuk ada kurikulum ada 4 mata agenda ya, tujuannya adalah pembentukan karakter PNS ya, dan agenda yang terkait dengan penguatan bidang tugas gitu ya. Nah, 4 agendanya apa, yang tugasnya apa. Nah, baru dari sini ya fokusnya ke agenda yang pertama, bahwa dalam ini akan difokuskan kepada agenda yang pertama, yaitu mengenai sikap perilaku bela negara gitu ya. Jadi coba ada bercerita ya bahwa di Lasar ini bahwa sebagai calon pegawai negeri sipil adalah Lasar membentuk bla 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 begini. Nanti di dalam untuk mencapai ke sana ada materi yang terkait dengan pembentukan karakter dibentuk melalui 4 agenda maupun kalian di bidang tugas yang 2 agenda ini gitu ya. Nah, sehingga sebagai pembuka itu dapat itu kenapa adik-adik harus hadir di Laskar CPNS ini, karena tujuannya bla 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 gini gitu ya. Nah, kemudian kalau boleh teruskan lagi ya setelah ini ya 4 agenda ini
ceritain secara singkat apa saja. Terus agenda ini ceritain sedikit. Ya, tadi ada 4 agenda untuk pembentukan karakter. Agenda 1 adalah bahwa kita akan diharapkan ya dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara. Agenda 2 itu maksudnya apa? Ya, ketiga apa, 4 dan apa gitu ya. Ini kan bungkus besarnya gitu ya. Nah, baru nanti ya setelah bungkus besarnya dapat sebagai pembukaan dapat, baru fokus di agenda 1 yang saya sebutkan. Nih, sikap perilaku bela negara. Kemarin begitu ya. Nah, sikap bela perilaku negara itu disebutkan bahwa itu ada 3 modul. Ya, modul 1, 2, 3 isinya apa. Kemarin sudah disampaikan. Nah, modul 1 cerita tuh tujuannya apa, ya, dapatnya apa, itu ceritain secara garis besar gitu. Nah, saya mengajaknya adik-adik supaya cerita itu ada storytellingnya, ya, maka saya lebih mengarahkan ke cara berpikir seperti ini yang sistematis. Nanti saya akan ulas sedikit mengenai agenda 2, ya. Karena di dalam review agenda 2-nya tidak banyak yang bunyi di sini. Misalkan adik-adik tadi ya sudah 4 agenda diceritakan, terus nanti sebutkan yang sekarang ini adalah tugas individu pertama, fokus ke agenda 1. Misalkan pas masuk ke modul 2 atau modul 1 atau modul 3, coba ikuti ya supaya sistematikanya dapat, coba seolah ini menjadi panduan dalam menceritakan gitu. Bahwa agenda 2 itu adalah mengenai isu kontemporer, kurang lebih bla-blanya ngikuti alur yang ini. Gitu ya. Sehingga ya nanti rumah besarnya, makronya dapat ya terkait dengan bagaimana cerita dari modul 2 ini ya. Sepintas saja coba panahnya diikuti, setiap titik mana yang penting diceritakan gitu. Nah, sehingga nanti adik-adik semua memiliki runtunnya bercerita itu cukup tersistematis karena mengikuti skema yang sudah ada. Ini sudah dibuatkan oleh Widya Suara yang dulu nih, bagus sekali menurut saya. Ya, nanti kita bahas di sini ya, ceritanya bagaimana gitu ya. Nah, jadi intinya itu yang tugas individu ya. Kalau yang ringkasan dari masing-masing modul ya, saya anggap sebagian besar sudah cukup ya, cukup bagus. Tapi jangan pakai chat GPT ya, teman-teman ya, dari semua ya, karena itu cara meringkasnya tidak bagus, harus dibaca gitu ya. Nah, jadi koreksi pertama adalah untuk yang learning journal, karena nanti ini akan berlanjut di agenda-agenda seterusnya, ya cara bagaimana menceritakan learning journal. Yang sudah mengikuti materi tadi beberapa saya sampaikan ya, Sisko, Masita, Koreana, wah itu sudah ada substansi yang masuk gitu ya. Hanya saja penekanannya kurang dapat gitu ya. Nah, mungkin saya sampai sini dulu ya sebelum saya masuk ke yang tugas kelompok ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan dari adik semua supaya masih ada waktu untuk diperbaiki dan nanti diupload di LMS kalau sudah diperbaiki gitu ya. Oke, monggo. Jadi intinya saya mengawal dari semua ya belajar pada tujuan kapal ya, pada kapal yang sama, tujuannya nanti nyampe yang bareng-bareng. Ya, nggak ada yang boleh tertinggal di kelas ini, gitu, kelompok ini. Ada yang bertanya dari semua? Ini kalau nggak ada yang bertanya berarti udah ngerti semua ya. Mudah-mudahan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, oh siapa nih? Siswa Bapak? Oh siswa ya, di siswa monggo. Iya. Bapak mohon izin untuk yang learning journalnya, kan kemarin ini review 3 modul itu Pak Nggih. Nah itu berarti sebelum ke poin intinya yang mereview 3 modul itu berarti kami bikin ini dulu Pak, yang kayak pesannya Bapak tadi mungkin gambaran latsar itu, terus habis itu tujuannya bagaimana secara garis besar ngoten Bapak nggih. Setelah itu baru masuk ke apa istilahnya paparan modul itu, apa begitu Pak nggih? Nggih, malah begitu. Jadi prolognya lebih meringkas ya, secara umum ya, latsar itu apa, ada 4 agenda untuk pembentukan karakter sebagai tadi, baru nanti
mungkin kalau porsinya ya 10% lah di pembukaan gitu ya. 90%-nya fokus di agenda 1 yang 3 modul. Nah, saya pengen adik-adik memiliki kreativitas gitu supaya ada sih video yang bagus sih ya. Sayang substansinya kurang pas, tapi videonya bagus gitu ya. Kan adik-adik punya talent ya, punya passion ya bagaimana menampilkan yang lucu, yang ringan supaya gini eh, karena adik-adik ini memberikan influence, memberikan pengaruh kepada generasi muda gitu ya tentang agenda 1 ini. Nanti kan di-share di Indonesia kalau oleh LAN, siapa tahu terpilih oleh LAN misalkan ya. Jadi contoh nih, bagaimana pemahaman di wawasan bangsa misalkan nanti ya di agenda, oh ini menarik nih, mudah diikutin, kemudian tahu, oh, ya, itu menjadi bagus gitu ya. Nah saya pengen caranya secara adik-adik semua ya, nggak usah kaku ya, apapun boleh sana ya dibuat cara itu ya. Kalau mengenai cara itu bebas, yang penting substansinya dapat ya, tapi caranya dibuat sedemikian rupa yang menarik kalau bisa gitu. Sekali lagi usahanya harus maksimal gitu ya, jangan tanggung gitu ya. Siswa bagus materinya ya sudah cukup lengkap, tapi kreativitasnya masih kurang. Beda dengan siapa yang bagus videonya tuh ya, saya lupa saya tuh, aduh keren itu ya, menarik dan enak gitu ya. Gitu ya, dari siswa ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya ingin mendapatkan cerita untuk yang tugas kelompok gitu. Saya pengen tahu prosesnya, gantian yang cerita. Bagaimana bisa dapat video seperti itu, gitu ya. Nanti sama-sama kita diskusikan ya, sebelum saya masuk ke agenda yang lain. Monggo, De Haris ya, pimpin diskusinya. Atau De Haris juga boleh, atau siapa menceritakan. Saya pengen tahu sebenarnya prosesnya bagaimana itu. Karena tadi ya, hasil itu bagi saya nggak penting, usaha yang penting kan gitu ya. Hasil itu adalah dampak daripada usaha. Nah saya pengen proses kelas ini tuh jalan gitu, semua memiliki kontribusi. Di Haris, disilahkan Di Haris untuk kira-kira siapa yang mau ditugaskan untuk cerita gitu ya, sampai video kelompok yang seperti yang kemarin gitu. Monggo Di Haris. Terima kasih Dr. Marco. Izin mengambil alih untuk cerita. Saya cerita di awal aja nanti biar dilanjutkan untuk teman-teman. Jadi kita di awal itu pertama berdiskusi dulu dokter. Jadi kita pakai Google Meet, kemudian kita bareng-bareng berdiskusi, baik di tugas individu pun kita juga berdiskusi. Kemudian kita menemukan ide-ide untuk mencari video-video yang bagus tentang Indonesia. Kita kemarin itu setujunya ide Bhinneka Tunggal Ika kalau tidak salah, tentang kebinekaan Tunggal Ika temanya. Nah kemudian ini saya berterima kasih kepada mahasiswa sebagai editor video yang menggabungkan seluruh video dari teman-teman. Ya terima kasih banyak mahasiswa. Juga teman-teman semuanya yang membuat video satu persatu untuk digabungkan menjadi satu. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan pada monggo mahasiswa sebagai editor video untuk bercerita bagaimana bisa berprosesnya sampai terbentuknya video kelompok tersebut. Monggo mahasiswa. Baik, terima kasih waktunya. Untuk hasil dari videonya, Bapak, pertama-tama kami melakukan proses persiapan, Bapak. Jadi proses persiapan kami berupa meeting online karena terhalang jarak, Bapak. Kami meeting online, kami siapkan skripnya dulu. Jadi pembagian skrip dan pembagian apa istilahnya? Pembagian timelinenya, pembagian urutannya. Jadi karena di sini kami hanya laki-lakinya hanya 2, jadi teman-teman sepakat kalau laki-lakinya itu ditaruh di opening dan closing. Nah kebetulan kemarin secara urutan absen Bapak, secara urutan absen saya di yang paling atas, jadi saya yang opening. Kemudian
Mas Haris sebagai ketua ketua kelompok ditaruh di yang closing karena laki-laki opening dan closing begitu Bapak. Lalu secara urutan perempuannya untuk lebih gampang diurutkan by absennya itu Bapak, by absen yang dibagikan itu. Jadi setelah urut itu kemudian kami membahas ini Bapak, membahas kata-kata yang ingin disampaikan. Jadi kata-katanya itu hasil dari kolaborasi kami semua. Jadi kami ada yang punya satu kata misalkan begitu kami share, kemudian yang lain sepakat jadikan itu, terus habis itu diurutkan kata-katanya pertama, kedua, ketiga sampai nomor 12 gitu Bapak. Setelah itu kami sepakati Bapak kalau dengan videonya istilahnya gitu, dengan videonya itu kami menggunakan baju batik. Ya, kami menggunakan baju batik dan kami sepakati kalau deadline pengumpulan di grup kami, pengumpulan potongan-potongan itu dilakukan hari H-1 malam. Jadi kalau sampai malam itu ditunggu terakhirnya begitu Bapak. Nah, setelah itu selesai, setelah pembahasan itu selesai, kemudian kami beralih membahas ini Pak, membahas contoh video yang sudah diupload di YouTube. Kebetulan kami menemukan video dari Kominfo Bapak. Nah, kami pelajari bersama. Lalu kami ada gambaran bahwa di intro di depannya itu menampilkan video-video tentang profil kebinekaan Indonesia. Setelah itu kami sepakat dengan konsepnya seperti itu, ada intro dan kemudian ada video potongan dari masing-masing anggota kelompok. Kemudian kami sama-sama milih videonya Bapak. Milih videonya sumbernya dari YouTube. Kebetulan kemarin kami sama-sama sepakat dapat video dari official iNews. Di videonya kebetulan saya cantumkan sumbernya itu official iNews, itu video profil Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah itu kemudian proses editing biasa Bapak, jadi ditempel-tempel, digabung-gabungkan begitu Bapak. Ya, di Aris ada lagi? Saya boleh tanya nggak ya? Karena gini, menurut saya videonya bagus, keren gitu ya. Cuma saya ragu, boleh ragu dong ya. Itu betul gabungan dari teman-teman semua atau satu video ya? Kok mulus banget itunya? Videonya keren banget sih kalau itu gabungan. Wah, luar biasa itu. Gimana beasiswa? Mohon izin Bapak, itu Pak, gabungan dari teman-teman ngirim video ke saya. Ya, kebetulan ada sedikit proses sih Pak. Ada proses mixing audionya, saya cleansing noise gitu Bapak. Ya, istilahnya proses editing sedikit lah Bapak. Ada yang paling lama kemarin prosesnya ini memang penyelarasan audio sih Bapak. Begitu. Jadi itu potong-potongan dari teman-teman semua. Banyak ininya Bapak, ada yang resolusinya lebih tinggi, ada yang lebih wide, tapi karena kemarin teman-teman alhamdulillah komitmennya luar biasa, jadi pengumpulan videonya juga tepat waktu, jadi untuk ngeditnya juga lumayan cepat Bapak, tinggal disinkronize begitu. Tapi keren dong, tepuk tangan dong buat kelompok 2, bagus banget tuh videonya, keren. Satu lagi nanya, yang jadi vokal di audionya suara siapa ya? Juga bagus itu. Suara siapa? Indah atau siapa? Atau siapa? Yang ngisi suara siapa ya? Vokal yang apa Pak? Yang depan sekali tuh, yang waktu ada gambar-gambar video itu kan, bagian depan itu kan ada narasi dibacakan di depan itu ya, sebelum masuk ke masing-masing individu itu, suara siapa ya?
Oh iya, itu voice overnya dari video, Pak. Mungkin Oh, profesional voice overnya. saya Iya, pikir Indah tuh kemarin kayak suara Indah keren banget Indah nih bukan, aduh, bukan ya? bukan Bapak. Oh ya, wes nggak apa-apa. Yang penting sebutkan itunya ya apa sumbernya ya. Iya, Hmm. Oke, terus kalau secara umum gitu ya, kalau saya nih, saya pernah belajar ya. Video itu memang kalau terlalu panjang ya untuk sebagai sarana untuk mengkomunikasikan sesuatu, orang males gitu ya. Biasanya tuh 3 menit itu udah 3 atau 4 menit itu adalah waktu yang kompromi lah ya untuk menyampaikan satu pesan kepada kepada peserta atau pada orang lain gitu ya, itu cukup lah. Tapi kalau lebih dari itu orang males gitu biasanya gitu ya. Yang kedua memang harus ada yang tertinggal pesannya gitu. Nah, ada poin itu teman-teman ada di semua kalau saya boleh komentar gitu. Nanti next kan masih video masih banyak itu. Coba ada satu 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 bagian atau satu scene itu yang menjadi ikonik gitu ya, menjadi ikonik dan tertinggal bahwa oh ini keren ini gitu ya. Itu bisa dari gambar, dari voice overnya atau dari apa-apa itu yang sehingga begitu selesai videonya orang pesannya ketinggal gitu, dapat gitu. Nah, yang mudah diingat gitu. Mungkin itu perlu dicari gitu ya. Teman ada di semua ya yang perlu cari gitu ya. Tadi saya nunggu tuh, bayangan saya habis masing-masing bicara gitu ya, ada bareng-bareng tuh dengan Zoom gini yang menyuarakan satu kayak satu apa satu semangat, satu motivasi mencintai Indonesia misalkan gitu ya. Yang ini ditunjukkan dengan banyak gambar seperti yang tertera di layar misalkan gitu. Saya nggak tahu lah itu bagian kreativitas soalnya sih gitu. Oke, yang video eh kira-kira kalau ditayangkan banyak nggak yang nonton itu ya kira-kira? Atau yang like banyak nggak ya? Saya kembalikan ke semuanya ya. Kalau saya eh, sebagai syarat sudah cukup gitu ya, cukup ya. Tapi kalau mau kreativitas lagi juga nggak apa-apa. Sekali lagi mumpung masih ada waktu gitu ya. Tapi tadi yang learning journal sepertinya memang harus disempurnakan. Itu dari saya ya. Sekali lagi terima kasih semuanya bagus, keren ya. Eh, kalau masih ada yang belum sempurna saat ini, itu adalah proses ya. Silakan nanti ke depan terus dipelajari supaya ke depan semakin bagus gitu ya. Baik, saya masuk ke materi ya, ya untuk mengantarkan ke pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi adik-adik ya diminta yang aktif itu memang ada di semua. Metodenya metode bukan seperti kelas yang seperti di kelas di kampus gitu ya. Ada dosen ngajar, kemudian menjelaskan gitu ya. Sekarang metodenya metode yang lebih sepenuhnya diserahkan pada kreativitas dari adik-adik semua untuk membaca modul maupun lain-lainnya begitu. Itu metode lainnya begitu mengharuskan gitu. Jadi pembelajaran orang dewasa yang adik-adik sudah dianggap ya memiliki kapasitas ya bisa belajar mandiri gitu. Di pertemuan ini lebih kepada mengarahkan saja ya, tidak menceritakan materi detailnya. Ya, jadi saya tidak akan bicara materi detail itu di modul itu apa gitu, nggak begitu metode pembelajarannya. Ya saya hanya menceritakan garis besarnya, ada di semua diminta untuk membaca modul dan bagaimana menyimpulkan modul itu gitu ya. Nah ini harus tetap diingat supaya nanti ada nggak tergantung kepada pertemuan-pertemuan yang waktunya singkat gitu ya. Cuma 2 jam pelajaran atau 3 jam gitu ya pelajaran, ada punya waktu yang lebih untuk mengeksplorasi gitu ya. Nah, saya sedikit mengantarkan sebagai penutup agenda 1 ya, dan juga mengantarkan ke tugas berikutnya. Ya, jadi tugas ini sekali lagi jangan beban karena ada dia harus menikmati prosesnya. Itu yang paling penting ya. Saya just share screen dulu ya, masuk ke
Kayak izin ya, dari semua, saya mengalih dari sini. Tadi saya katakan, untuk learning journal memang sebaiknya, kalau saya boleh menyarankan ya, kalau saya lebih senang menggunakan ada semacam sistematikanya dulu gitu ya, supaya nanti kita menjelaskannya apa runtun ya dan bisa dipahami orang dengan mudah gitu ya. Nah, adik-adik semua, ini penting di modul 2 karena banyak yang kurang mengulas sepertinya. Karena menjadi bagian penting, maka ya saya agak sedikit mendalam ya memberikan pemahaman ya supaya karena ini berkaitan dengan agenda berikutnya sampai dengan aktualisasi habituasi gitu ya. Berkaitan, ini menjadi penting gitu ya. Nah, jadi ya kalau di modul 2 ya eh, ini prinsipnya kalau lihat dari bagan yang dibuat ini bagus menurut saya ya. Diawali dari misalkan bahwa manusia ini kan memiliki yang membedakan dengan makhluk yang lain, dia berakal dan memiliki nafsu, ya memiliki ya gitu ya. Dan ini membuat kehidupan itu dinamis pada akhirnya. Karena akal, nafsu itu ya bisa kemauan macam-macam dan lain sebagainya. Akal bisa menciptakan sesuatu dan sebagainya. Sehingga membuat kehidupan itu menjadi dinamis ya. Kemudian ada di semua, di kondisi sifat manusia tadi, kita dihadapkan juga pada lingkungan strategis yang berubah. Kan gitu ya kalau baca di modulnya ya. Nggak bisa dipungkiri, bahkan perubahan itu semakin cepat di tengah kemajuan teknologi ya. Perubahan-perubahan itu bisa berdampak pada individu ya, pada keluarga, komunitas ya, bahkan di kelompok masyarakat nasional bahkan global gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh. Bisa juga dari global dulu masuk ke nasional, masuk ke komunitas, masuk keluarga dan bahkan berdampak pada individu ya. Jadi selain disebabkan karena perubahan-perubahan pada manusianya sendiri, akan keinginan, akan memiliki kemampuan, terus mendorong kehidupan yang dinamis, lingkungan strategis ini juga mendorong ya hal-hal yang berkaitan dengan tadi kehidupan manusia gitu, ya baik itu sebagai pengaruh eksternal global sampai pada individu. Nah, yang penting sebenarnya bagaimana kita semua ini ya mendekatkan. Jadi suatu negara, individu atau keluarga, artinya kalau dia dikatakan apa namanya berhasil itu adalah seberapa dekat sih dia mampu ya mampu mendekatkan atau menangkap lingkungan strategis yang berubah. Gitu. Jadi ada di semua ya kalau di sektor-sektor swasta misalkan ya kita mungkin pernah dengar cerita-cerita seperti Nokia misalkan. Nokia dulu ya unggul di berbagai produk ya bahkan menguasai pasar gitu ya tetapi dia lupa membaca lingkungan strategis lupa adaptasi pada lingkungan strategis yang berubah lupa akan keinginan manusia yang terus bertumbuh gitu ya dia lambat melakukan adaptasi akhirnya dia terpuruk kolaps gitu ya jadi artinya bahwa kita manusia ya pada unsur pada intinya gitu ya, adalah seberapa dekat kita mengetahui masalah itu ya dan bagaimana caranya kita melihat lingkungan strategis yang berubah ya dan itu akan memberikan dampak atau hasil ya kalau kita bagus hasilnya positif sebaliknya kalau enggak negatif nah negatif itu muncullah AGHT ini gitu ya nah saya pengen dengar nih teman-teman ada yang tahu nggak sih kependekan atau kepanjangan dari AGHT ini ada yang komentar nggak saya pengen dengar suaranya dong satu aja Saya dok. ya siapa suaranya siapa nih Siapa? Indah dok. oh Indah ya ya gimana di Indah Mohon izin menjawab dokter. Setahu saya AGHT itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. ya, keren. Tepuk tangan dong buat Indah dong. Berarti Indah baca modul 2 tuh ya. Artinya, kalau dia negatif, berarti akan potensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kan gitu ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas gitu ya, atau dalam konteks yang lebih luas gitu ya, ini akan menjadi isu kritikal gitu ya. Ya itu bisa macam-macam ya kalau di modul itu ada korupsi,
Ya, itu kan dampak negatif karena tidak mampu merespon lingkungan yang berubah, ya, baik secara global maupun pengaruh macam-macam yang berakibat pada AGHT tadi gitu ya. Nah, isu kritikal, nah sana ada tiga jenis ya. Ada yang sebenarnya bukan kontemporer itu ya, current isu, ada yang kategori yang berkembang, ada isu yang berkembang ya, ada isu yang potensial, sifatnya potensial gitu ya. Current isu ya isu yang dihadapi sekarang, yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Kalau berkembang nih, ya dia pelan-lahan gitu, sebenarnya sedang mempengaruhi gitu ya, dampaknya kepada masyarakat, pada individu maupun keluarga atau bahkan negara gitu ya. Nah ini isu yang berkembang atau potensial bahwa ini hasil kajian, penelitian gitu, bahwa ke depan itu kita kalau bicara Indonesia memiliki Indonesia emas 2045 gitu ya. Kalau Pak Presiden ngomong atau menteri-menteri itu gubernur gitu ya, bicara Indonesia emas 2045 karena apa? Karena saat ini berdasarkan kajian data gitu ya, kita memiliki angka penduduk yang produktif itu jauh lebih tinggi dibandingkan tidak produktif gitu ya. Nah, ini menyebabkan kita memiliki peluang untuk menjadi Indonesia Emas 2045 ya karena kita punya usia produktif yang tinggi misalkan. Itu hasil kajian gitu. Artinya potensial menjadi isu yang perlu dibahas gitu ya. Nah, kemudian isu kritikal itu ya namanya isu harus dihadapi. Dihadapi kalau secara individu ada namanya modal insani gitu. Nah, ini ada pendekan lagi. Modal insani itu adalah disingkat di sini I itu apa, M itu apa, SKT dan sampai dengan KS. Itu adalah modal dimiliki oleh manusia untuk menghadapi isu kritikal itu gitu. Nah, itu yang juga harus dibangkitkan, dikuatkan gitu ya sebagai modal insani gitu ya. Ada yang masih komentar nggak nih? Biar kita nggak ngantuk ya. Kepanjangan dari I, kemudian IM, SKT dan IKT itu apa ya? Ada dari semua? Boleh, dokter? Boleh. Yuk, siapa suaranya nih? Tila, dokter. Ya, silakan. I-nya apa, Modal Dek? Ya, I-nya itu modal intelektual, ya. EM emosional, S sosial, KT ketabahan atau adversity, ET etika atau moral, KS kesehatan. Oke, terima kasih. Betul sekali gitu ya. Jadi, modal insan itu harus dihidupkan, dikuatkan untuk menghadapi isu kritikal. Nah, kemudian secara teknis di bawahnya, kita perlu melakukan identifikasi gitu ya. Kita harus sebagai PNS itu memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi. Berikutnya ada ES, PS, AT. Siapa lagi mau komentar? Ayo. ES itu apa? Ayo, siapa adik? Nah, ayo yang ringkas siapa ringkasnya nih? Ayo, berdua. Ada? Mas Siswa mau komentar? Boleh. Ya, jadi kalau nggak ada komentar, nanti dibaca kembali yang modul 2. Kurang lebih itu adalah terkait dengan kita semua ya untuk menghadapi tadi kan perlu modal insani, kita memperkuat intelektual, kita punya diasah itunya, kemudian melakukan identifikasi kepada apa yang mau menjadi isu pokoknya kurang lebih begitu. Ya, nanti itu kita semua perlu dimiliki kemampuan terkait dengan environmental scanning gitu ya. Kemudian problem solving gitu ya. Satu lagi AT itu analytical thinking gitu. Jadi kita memiliki kemampuan itu untuk melakukan identifikasi kepada isu kritikal yang kita hadapi. Apa sih persoalan utamanya gitu, kurang lebih gitu. Ya. Nah kemudian setelah tahu, maka perlu dipahami lebih mendalam. Maka diperlukan modal cara kerja supaya kita lebih paham kepada hal yang sudah kita temukan itu dengan pentahelix gitu. Nah, pentahelix itu ada juga kepanjangan, yaitu
peta hal itu ya ada G, A, B, C, M, tuh G-nya government ya, hanya akademisi dan seterusnya sampai M itu adalah media. Jadi perlu melakukan elaborasi dan memahami secara substantif ya yang menjadi isu kritikal itu apa gitu ya. Kemudian isu scan-nya di sana ada MS, ada ID, ada KO, PPO dan PL, nanti juga dibaca. Kemudian setelah dipahami, dipilih atau ditapis mana yang menjadi isu kritikal yang paling memiliki kualitas isu yang memang itu perlu dikelola, gitu ya, dengan metode APKL. Nanti saya akan uraikan APKL itu apa, kemudian perlu memilih yang paling prioritas dari berbagai isu yang kita hadapi dengan metode USG. USG itu apa nanti juga bisa kita bahas di berikutnya. Kemudian dianalisis ya dengan banyak cara, ada SWOT macam-macam atau fishbone yang menciptakan sebab akibat. Baru di situ rekomendasinya apa atau alternatif dari isu kritikal yang kita hadapi gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya di modul 2 itu kurang lebih begini ya. Mungkin secara 1 atau 2 menit saja cerita secara alurnya bahwa kita sebagai CPNS itu penting karena kita punya modal insani ya. Kemudian kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, perlu kolaborasi dalam memahami isu kritikal itu, perlu memilih isu yang memiliki dampak yang besar, perlu memilih prioritas, mencari penyebabnya, dan memberikan rekomendasi gitu. Nah, berpikir sistematis ini diperlukan oleh CPNS ya, oleh PNS ke depan agar di dalam modul agenda 2 itu betul-betul sistematika bisa dipahami gitu ya. Oke, mungkin sebagai contoh ya, ini contoh tapi tidak harus diikutin ya. Contoh ya, saya ngambil beberapa yang punya senior saya ambil gitu ya dari semua ya. Misalkan gini ya, ini kali ini saya buat ini ya, saya baca dari laporan dari World Economic Forum ya yang terbaru 2023 ya. Ini yang bicara global ya, isu global atau tadi kalau kategori isu itu isu yang pertama current issues ya, current issues bahwa saat ini secara global itu ada mengarah pada polikrisis ya, wabah kesehatan kemarin itu pandemi ya, itu mendunia global, dampaknya ke kita juga ya, bisa ke negara, komunitas maupun ke keluarga atau individu kan gitu ya. Dan tidak hanya pandemi ya, kesehatan itu sekarang juga banyak hal sekarang menghantui ya, secara global. Perang geopolitik ya, Rusia dengan Ukraina yang sampai saat ini belum bisa akur gitu ya, masih terus melakukan perang gitu ya. Impact-nya apa perang geopolitik ya, ini kan juga menahan beberapa produk yang tidak bisa diekspor ke negara-negara lain ya. Jadi mengunci lah yang punya gandum ya, seperti di Ukraina gitu akan ya, Rusia maupun macam-macam itu bisa mengunci ya, bisa mengunci negara-negara lain. Itu artinya geopolitik itu tidak hanya pada isu dua negara tapi berdampak luas kepada negara-negara lain ya, menyebabkan tingginya harga komoditas energi ya. Pernah beberapa waktu yang lalu beberapa negara Inggris, Amerika, negara-negara besar itu sempat kolaps ya karena harga-harga tinggi ya. Stok pangan sekarang ini ada sekedar tahu ya, negara-negara sekarang sudah mulai menahan tidak membagikan produksinya ke negara lain gitu ya. Banyak yang sudah memproteksi dirinya tidak mengekspor ke negara lain. Nah, bayangkan kalau kita misalkan ya, negara yang punya gandum tidak mengekspor ke kita ya, padahal kita konsumsinya, kalau saya Indomie itu kayaknya makan paling enak tuh ya, Indomie roti itu kan dari gandum. Bayangkan kita nggak punya gandum, sudah ketergantungan gandum, sementara yang punya gandum tidak mengekspor ke kita misalkan, juga berakibat pada harga dan sebagainya. Dan yang terakhir yang kita alami sekarang tentang perubahan iklim. Kita tahu betul sekarang ya, dampak perubahan iklim itu begitu besar. Harga beras semakin naik, bahkan kebakaran di Gunung Bromo kemarin juga bagian dari satu di antara penyebab ya, faktor dari perubahan iklim yang ekstrim suara kepada produksi pertanian dan seterusnya gitu ya. Jadi dari semua ini contoh isu current isu tentang isu global yang kalau dipetakan bisa berpengaruh ke negara kita, komunitas maupun sampai ke individu gitu ya. Nah, kurang lebih peta koneksi risikonya
nanti bisa dibaca ya. Saya tidak menceritakan, tapi saya mencoba membuka wawasan ya, bahwa melihat situasi global itu kurang lebih ini yang kita hadapi gitu. Berikutnya ya, kalau bicara isu potensial, tadi saya katakan isu potensial, ada ketiga tadi kan di modul ya. Nah, contoh isu potensial itu tadi saya sebutkan, kita saat ini punya bonus demografi, ya, punya bonus demografi yang angka ketergantungannya rendah atau usia produktifnya tinggi. Termasuk adik-adik ini usia produktif nih, tinggi ya kalau dibandingkan yang tidak produktif secara nasional. Nah, kenapa sih bonus gitu ya? Karena ya bonus itu ya posisi kita sekarang ini itu tidak terjadi di semua negara. Itu akibat pemerintah ya berhasil menekan angka kematian ya di bidang kesehatan dulu berhasil, keluarga berencana dan sebagainya itu berhasil. Nah, ini merubah komposisi penduduk sehingga angka produktifnya itu sekarang tinggi. Itu tidak terjadi pada semua negara. Bahkan Jepang itu sekarang ya suruh pasangan mudanya banyak punya anak gitu. Karena sekarang Jepang itu ya angka lansia tinggi banget, usia produktifnya rendah gitu ya. Nah, saya ingin membandingkan kenapa disebut bonus demografi. Contoh misalkan ya Korea ini dulu juga memiliki bonus demografi di mana angka ketergantungannya rendah, usia produktifnya tinggi, dan itu berhasil dimanfaatkan oleh Korea. Sekarang Korea menjadi negara maju. Makanya Pak Presiden atau para kandidat presiden sekarang kan bicara Indonesia emas, bicara GDP-nya sekian kali lipat, berbicara bonus demografi, karena itu memungkinkan seperti Korea gitu ya. Nah, tapi adik-adik semua, kalau itu tidak dikelola, bonus itu menjadi beban sebaliknya. Kalau banyak usia produktif tadi tidak memiliki lapangan pekerjaan, ya kemudian dia tuntutannya banyak gitu ya, itu berpotensi pada masalah sosial gitu ya. Jadi sebenarnya kita dalam PNS milenial harusnya mempunyai semangat jiwa yang kuat karena nanti ke depan adik menikmati bahwa kita akan menjadi negara maju seperti Korea karena kita sekarang masuk kepada dalam fase bonus demografi gitu ya. Nah, jadi tantangannya buat generasi muda seperti adik-adik semua, ini kesempatan emas untuk mencari pengaruh ya di lingkungan PNS yang milenial maupun di lingkungan untuk mempromosikan bagaimana kita sama-sama mengawal bonus itu harus dimanfaatkan dan jangan jadi beban bagi masyarakat, ya bagi negara. Ya karena kalau yang produknya tinggi tapi nggak punya pekerjaan, itu akan menjadi beban negara. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini adalah isu potensial. Dari data, kita bisa memproyeksikan ke depan bahwa kita akan punya bonus demografi sampai 2045. Itu isu, harus dikelola, kan gitu ya. Dikelola, dihadapi, direncanakan, dicari akar penyebabnya, dicari solusinya. Nah, pemerintah sudah punya sebenarnya strategi menghadapi isu potensial itu untuk mencapai bonus demografi Indonesia Emas 2045 gitu ya. Contoh lagi juga ini juga isu nih, ada di semua. Ya nggak tahu nih nanti ada dia bisa berkomentarnya karena isu atau isu potensial ya, atau isu yang berkembang ya, ini bisa menjadikan contohnya. Misalkan gini, saat ini yang diamati oleh banyak ilmuwan gitu ya, bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi itu bergerak secara eksponensial, cepat banget. Apalagi di pandemi COVID kemarin itu mempercepat ya penggunaan teknologi dalam berbagai bidang gitu ya. Tapi sebaliknya ya bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi itu kalau di organisasi birokrasi di pemerintah ini tidak sejalan dengan pertumbuhan pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat. Gap ini semakin jauh. Gitu. Gap semakin jauh adik-adik semua. Makanya ya pemerintah perlu mempercepat transformasi digital. Ya, mungkin adik-adik sudah tahu lah gitu ya. Nah, jadi intinya sekarang tantangannya, isunya adalah bahwa di pemerintah itu, di pemerintahan, di birokrasi itu, adaptasi kepada teknologi di dalam dalam unit kerjanya itu lambat. Kalaupun ada itu tidak terintegrasi dan parsial gitu ya. Coba adik-adik semua kalau di swasta misalkan, beda dengan swasta ya.
saya pernah diskusi dengan salah satu CEO dari Gojek gitu ya. Bagaimana kemajuan teknologi informasi itu mampu mendukung ya bisnis prosesnya di Gojek gitu. Adik-adik, berapa sih, tahu nggak kira-kira berapa jumlah pegawai mitranya Gojek? Ya, mohon maaf menyebutkan merek ya. Yang bawa motor, bawa mobil, ya, yang melayani GoFood dan seterusnya itu. Banyak sekali. Ya, tapi mampu dia kelola, ya, diatur, dikelola dengan teknologi gitu. Nggak perlu pakai Gojeknya itu banyak-banyak. Bahkan ya ratusan bahkan ribuan ya orang sekarang di PHK karena sudah menggunakan teknologi di dalamnya. Contoh misalkan ya, ini kalau saya klik misalkan ya di aplikasi driver itu ya, di aplikasi pengendara driver itu ada dia harus menaruh motornya itu di mana ya gitu. Itu diarahkan sama platform back end yang ada di kantor, di office-nya gitu. Kenapa itu dilakukan? Pertama, memudahkan pelayanan dari platform itu, dari konsumen dari produsen ke konsumen gitu. Tenggat waktunya semakin sedikit. Itulah pelayanan Gojek gitu. Jadi mengarahkan para driver Gojek itu ngumpul pada titik tertentu karena di situ banyak yang order makanannya. Itu diamati oleh kantornya. Ya, sehingga mengarahkan supir itu ke tempat-tempat tertentu yang banyak dipesan oleh konsumen. Sehingga begitu ada pesan, maka sampai ke konsumennya itu waktunya relatif singkat begitu. Itu dianalisis oleh di kantornya, oleh para yang membuat platform itu gitu untuk mempercepat bisnis prosesnya gitu. Nah, di pemerintah ada di semua perlu nggak dipikirkan bagaimana produk layanan pemerintah itu secepat mungkin bisa diakses oleh masyarakat. Ingat, kita tugasnya adalah memberikan pelayanan terbaik ke pemerintah. Nah, kurang lebih temuan para ilmuwan, ya gap itu kita semakin tinggi antara kemajuan teknologi dan kinerja di sektor pemerintah. Berbeda dengan sektor swasta dan seterusnya gitu ya. Nah ini menurut saya ancaman juga atau isu yang juga perlu dipikirkan ke depan gitu ya. Nah kurang lebih itu. Nah jadi kalau diteruskan nanti masuk ke tugas berikutnya dari semua. Ini mengantarkan cara kita kerja. Jadi ada di semua di bagian terakhir di modul 2 itu ada berbagai alat analisis ya isu. Di sana ada SWOT, ada APKL, ada USG dan sebagainya. Masih banyak lagi, puluhan ya, ada 40 lah kalau saya boleh cerita di sini mengenai ragam atau alat analisis terkait dengan isu. Ya nanti, nah ini adik-adik perlu tahu satu atau dua saja. Nanti kalau kaitkan tugas akhir supaya nanti dipahami gitu ya. Nah saya akan memberikan contoh ya. Yang pertama, yang paling gampang. Ya nanti ini banyak sekali kalau di YouTube gitu ya, cari banyak ini dengan teknik ya namanya APKL. Ya, gampangnya A itu adalah ini dari sekian banyak isu tadi kan kita perlu menghadapinya. Kita perlu milih mana yang kualitas isunya itu paling penting dan perlu kita selesaikan gitu. Kan nggak semua bisa kita kelola gitu ya. Nah, itu caranya dengan memilih kualitas isu itu dengan APKL namanya. A-nya itu adalah aktual, ya, berarti sedang hangat dibicarakan, ya, diperkirakan akan terjadi, itu berarti aktual, A-nya. Dia problematik, menarik, dan mendesak untuk diselesaikan. Sifatnya, ya, kompleks gitu, ya. Kemudian khalayak, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak, pantas diangkat, dan itu realistis untuk dikerjakan, diselesaikan. Jadi ada suatu isu yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, yang bisa pilih dulu gitu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi APKL itu adalah alat analisis untuk melihat kualitas isu apa yang kita pilih nanti ya dalam menghadapi lingkungan strategis yang berubah itu yang bisa kita kelola, kita kerjakan ya di aktual, problematik, khalayak dan pantas untuk dan bisa diselesaikan dalam waktu tertentu gitu ya. Nah ini satu contoh bagaimana memilih kualitas isu dengan APKL gitu ya. Nah kemudian dari situ juga bisa diteruskan. Misalkan kita sudah
punya 3, 4 gitu ya. Sekarang mana sih yang paling utama dari isu-isu itu? Ini bisa menggunakan teknik USG ya. U-nya adalah urgensi, berarti tingkat urgensinya itu tinggi banget yang perlu diselesaikan gitu ya. Kemudian tingkat keseriusannya, wah serius nih ya. Kemudian kalau itu nggak ditangani, itu akan semakin bertumbuh semakin besar ya. Masalahnya semakin besar. Jadi 3 unsur ini sebagai alat untuk menentukan yang paling prioritas. Ya tadi kan isu ada kualitas isu dengan APKL. Oh ada 4 atau 5 atau 3 gitu. Dan cari yang paling tinggi perlu diselesaikan itu apa gitu. Ya tekniknya diantara dengan USG misalnya. Ini contoh ada di semua ya. Nggak perlu nanti mengenai metodenya atau teknik analisisnya bisa dibaca dan bisa digunakan cara yang lain. Gitu. Nah, sebagai contoh ya, adik-adik, ya, ini nanti saya bagikan filenya, ya. Misalkan kita dihadapkan pada satu masalah atau isu di satu daerah misalkan, ya. Ini saya bacakan, ya. Ada 5 lah dari brainstorming, dari berita, dari amatan kita, macam-macam gitu ya. Ini ada 5 isu misalkan di kabupaten kita gitu ya. Pertama adalah tingginya angka pelanggaran disiplin ASN di pemerintah kabupaten sesuatu lah misalkan. Yang kedua misalkan lambatnya proses atau tahapan penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan SKPD misalkan. Dan seterusnya sampai masih sulitnya mencari dokumen SK hukuman disiplin. Ya, ini bisa tidak hanya 5 ya. Ini mungkin dari sekian banyak masalah atau isu di Kabupaten XX ini adalah 5 ini ditemukan dari berbagai sumber informasi. Nah, kalau teruskan, kita perlu ngecek ini kualitas isunya mana yang paling tinggi. Berarti dari sekian banyak masalah tadi, dicari kualitas isunya apa. Menggunakan teknik yang disebut dengan AKPL tadi, gitu ya. Nah, jadi masalahnya atau isunya di sebelah kiri, ada 5 tadi. Kemudian kita, ya, atau berdasarkan kompetensi kita miliki, kita bisa menilai kualitasnya. Ya, kalau skornya semakin tinggi ini dengan skala Likert ya, kalau bicara metode pengukuran Likert ya, 5 itu menunjukkan ya semakin kualitas isu semakin bagus dan seterusnya gitu ya. Jadi misalkan 5 itu ya untuk aktual, berarti 5 itu adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Ya, berarti ini semakin aktual isunya, maksudnya begitu. Kalau skornya semakin rendah, ya, ini pernah dan benar-benar terjadi. Jadi kualitas isunya skornya paling tinggi 5. Berarti ini aktual untuk diangkat kurang lebih gitu ya, dibicarakan. Nah, balik ke sini. Seterusnya, ini dinilai gitu ya, dinilai baik A-nya, K-nya, P-nya maupun L-nya. Ya, dengan tadi skala Likert yang 5, berarti kualitas isunya semakin urgent, semakin tinggi gitu kan. Nah, dan seterusnya dinilai nih, ya. Siapa yang menilai? Kita bisa menilai atau diskusi ya dengan para pemangku kepentingan kira-kira ini apa nih ya yang bisa kita putuskan untuk masing-masing isu ini dengan AKPL ya. Nah, kemudian setelah dapat skor totalnya ya, dipilih 3 isu nih. Oke, sekarang yang paling tinggi jumlahnya adalah 20, berarti dia peringkat pertama ya, 19 dan ketiganya 18. Ya, dia ada 5 ini kita sepakat 3 isu atau masalah yang kualitasnya paling tinggi yang perlu diselesaikan, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian masuk ke USG untuk mencari prioritas. Yang 3 tadi dipindahkan ke sini. Yang tapi dari 5 tadi kita pilih 3. Dari urgensinya, dari tingkat keseriusannya, sama potensi untuk bertambah lebar kalau nggak ditangani, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, skala Likert juga, gitu ya, maka diberikan poin tertinggi untuk yang pertama misalkan. Sulitnya instansi terkait memantau proses tahapan hukuman disiplin di lingkungan SKPD. Itu misalkan itu ya. Jadi, di sini kita bisa menentukan, oh, dari kondisi unit kerja kita ini, ya, kita punya masalah isu yang prioritas
yaitu satu, sulitnya instansi terkait memantau proses tahapan hukuman disiplin di lingkungan SKP, itu masalah kita, gitu ya. Jadi adik-adik perlu berpikir sistematis dalam melihat isu supaya mempunyai background yang kuat di dalam melakukan telaah dalam organisasi kita, gitu ya. Dan seterusnya, ya, ini sama nih cara menulaikannya. Nah, ya, jadi saya nanti bisa dibaca sendiri, ya. Pada akhirnya ini adalah kita memilih isu prioritas, gitu, ya, yang dari 5 tadi, ya. Nah, kemudian, ya, di sana ada fishbone disebutkan. Fishbone tadi kita sepakat nih di kepala ikan itu adalah isu utama yang atau isu prioritas ya dari sekian banyak isu tadi yang sudah kita putuskan. Maka untuk mencari penyebab isunya, kenapa sulitnya memantau proses tahapan hukum disiplin ini adalah di sini dicari penyebabnya. Ya, penyebabnya bisa menggunakan kalau fishbone ini 6M. Ya, ada method, man, ada milieu, material, dan mesin, gitu ya. Ini cara mencari penyebabnya. Kalau fishbone menggunakan yang merah ini. Kemudian dari yang merah ini cari kira-kira apa penyebabnya di dalamnya lagi nih. Jadi sebab akibat, ya, ini adalah penyebab utamanya. Masing-masing dicari penyebabnya apa di antara unsur-unsur yang warna merah ini, gitu ya. Nah, tadi semua perlu mempelajari. Nah, nanti dalam penugasan kalau ada milih fishbone sebagai untuk mencari penyebab masalah, maka ya unsurnya dipilih dulu yang merah ini, diskusikanlah bersama untuk mencari masalah dari masing-masing unsur di dalam fishbone ini. Misalkan ya, kalau metode, data belum terintegrasi dengan baik misalkan, atau bicara man-nya, bicara kualitas manusianya, kurang paham tentang analisis basis data misalkan. Ya, ini contoh saja ya di dalam mencari penyebabnya. Nah, ini biasanya tadi bisa pentahelix, kalau kelompok bisa diskusi kelompok ya untuk mencari penyebab masalah, gitu ya. Dan seterusnya, pada akhirnya kita punya satu kesimpulan bahwa isu utama kita adalah tadi sudah disebutkan, dan akar masalahnya dari fishbone tadi ini rupanya belum adanya sistem informasi, gitu ya, sehingga ini yang perlu dibangun, perlu diciptakan kegiatannya supaya isu utama itu dari akar penyebab utama itu bisa kita selesaikan, gitu ya. Dan seterusnya, pada akhirnya nanti bisa pelajari dengan mudah di sini ya, saya tidak perlu menyampaikan. Dan pada akhirnya nanti ya di ujung itu ya kita punya nih, kalau kita runtun lagi ya, dari isu strategisnya apa, penyebab masalahnya apa, akar penyebab masalahnya itu apa, ini alternatif solusinya adalah ini yang kita tawarkan, dan kita memilih ini sebagai inovasi untuk mengatasi masalah, gitu. Nah, kurang lebih, Dek, ada di semua, ini bukan satu pekerjaan yang sulit. Saya yakin dengan kapabilitas adik semua membaca slide ini pasti dapat menyimpulkan, gitu ya. Oleh karena itu, ya sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini, ya kita kelanjutan dari agenda 1 ini ada tugas yang memang harus diselesaikan. Sebentar ya. Saya ambil salah file kali ya. Bentar. Tugasnya gimana ya? Oh, ini dia nih. Ya. Nah, ya, jadi ini tugas individu ya. Untuk yang kedua ya. Yang pertama ya, adik-adik diminta untuk analisis isu instansi. Ya, diminta adalah identifikasi dan deskripsikanlah satu isu aktual yang terjadi di instansi adik-adik semua, kalau bisa dengan data dan fakta. Berarti ada informasi sebagai pendukungnya untuk mencari isu aktual. Ya. Kemudian jelaskan karena dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan.
Ya artinya Anda diminta kepekaan nih, udah kerja di apa dinas rumah sakit misalkan, ini kok ada isu ini berkembang, merebak gitu ya. Oh isunya ini. Kalau bisa dengan data, bagus. Berarti faktanya ada gitu ya. Nah terus ada deh yang berikutnya, kira-kira ceritakan kalau ini nggak ditangani dengan cepat, kira-kira dampaknya apa ya? Misalkan itu ya, kan pasti bisa tuh membaca itu ya. Nah kemudian cari penyebabnya terkait isu tersebut. Kemudian buatlah rekomendasi terhadap isu tersebut dengan mengedepankan gagasan kreatif. Nah, petunjuknya ini gunakan teknik-teknik analisis yang isu yang Anda kuasai, yang Anda dikuasai. Ya tadi saya sebutkan di depan, ada beberapa isu di modul juga ada gitu ya. Dan dibuat 1 hari, besok malam paling lambat ditunggu, ya dengan kalau bisa LMS, kalau belum bisa dikirim via email seperti yang kemarin gitu ya. Nah tugas individu yang kedua, ini dibuat dalam bentuk apa learning journal. Dari mana? Dari yang poin pertama ini. Jadi ini lebih kepada dibuat ya dalam paling banyak 5 lembar. Artinya kalau 1 lembar boleh nggak Pak? Boleh gitu ya. Nggak, kan paling banyak 5 lembar gitu ya. Nah di learning journal yang kedua ini menceritakan supaya gini, supaya adik betul-betul menyelami tuh isu yang ada di institusinya, unitnya. Ceritakan itu ya dalam bentuk video gitu ya. Nah ini tugas individunya. Tugas kelompoknya ya kurang lebih sama ya. Sekarang lebih kepada isu-isu kontemporer. Ya, ini bisa dari global tadi saya seperti yang saya cerita itu dampaknya ke kita. Oh, global ini sekarang lagi isunya misalkan perubahan iklim. Ya kan? Itu kan isu kontemporer tuh. Kita alami sekarang, merebak di semua tempat. Kan isu itu ya. Bahkan apa BMKG juga mengasih tahu ya bahwa sampai dengan bulan November curah hujan masih belum datang misalkan, atau kekeringan di beberapa tempat ya menyebabkan banyak hal dampak sosial yang tinggi gitu ya. Nah kemudian ya kurang lebih sama ya, tapi lebih kepada isu kontemporer. Kalau tadi isu di apa unit kerja ada di semua, apa yang utama kemudian selesaikan dengan cara yang sama. Cuma bedanya kelompok ini tidak perlu dibuat videonya, hanya dibuat dinarasikan dalam bentuk PDF dan maksimal 5 lembar gitu. Oke, dari semua nanti bahan saya berikan sekali lagi ya tantangannya ada tidak cukup dapat dari saya, harus belajar kelompok, belajar mandiri supaya apa headline yang saya berikan itu bisa diterjemahkan, dimengerti dengan lebih baik lagi gitu. Satu itu. Yang kedua gini, juga saran ini. Ya saya ada yang saran bagus menurut saya ya di apa dalam apa ringkasan. Dia menyampaikan begini, sarannya materinya sulit dicari apa ya sistematikanya sulit dipelajari sehingga sulit mendapatkan apa utamanya gitu. Ada tuh nggak perlu sebutkan nama itu bagus ya. Saya juga pernah berpikir demikian gitu. Oleh karena itu di LAN itu memberikan ini adalah materi minimum. Jadi misalkan adik-adik semua masuk misalkan ke Fishbone di YouTube atau di Google atau ChatGPT misalkan apapun itu banyak contoh-contoh. Ikuti aja di situ prosesnya. Ya. Atau SWOT analisis itu juga banyak sekali sudah gitu. Ya. Banyak sekali yang bisa digunakan dan itu silakan dipelajari dikuasain meskipun di modul itu tidak secara apa detail diceritakan tapi sudah ada poin-poin yang harus dikuasai gitu ya. Nah dari semua ini saya memang agak mendalam karena ini penting nanti terkait dengan di tugas-tugas berikutnya sampai habituasi membuat satu apa rancangan di dalam tugas akhir gitu ya penting untuk diikutin gitu ya. Oke mungkin dari saya itu sebagai apa sebagai tugas berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan mengenai tugas dipersilahkan atau terkait materi juga boleh gitu ya.
sebelum kita tutup pertemuan di yang kedua ini. Silakan. Ya, dokter izin bertanya. Ya. Mohon maaf sebelumnya yang terkait yang pembenahan tugas sebelumnya untuk jurnal learning yang ke-1, kalau diperbaiki itu perlu ngirim lagi ke dokter atau pas upload ke LMS-nya? Sebaiknya langsung kalau sudah ada di LMS, atau gini, nanti tunggu di grup aja. Kan saya tahapannya begini deh. Jadi di LMS itu saya harus memberikan instruksi dulu. Instruksi di LMS, nanti ada deh baca penugasan itu di LMS, dan nanti upload di LMS sesuai dengan NIP dan passwordnya kan, untuk upload tugas di sana. Nah kalau video bisa dikirim linknya aja, jangan videonya. Ya, link videonya yang bisa diklik sama saya gitu nanti ke depan. Tapi kalau LMS yang belum ada, pakai cara yang kemarin deh gitu. Tadi pagi saya WA ke panitia, master jadwalnya belum keluar gitu, sehingga tidak bisa diakses gitu. Tapi ada dia bisa ngontrol di LMS-nya sama-sama, nanti saling ingetin gitu ya. Jadi kalau sudah ada di LMS, langsung bisa di-upload ya, gitu ya. Oke. Terima kasih dok. Satu lagi dok, untuk ya, yang boleh. tadi tugas yang sekarang, tugas individu kan ada tulisannya 8 Oktober sama yang kelompok 9 Oktober. Kata dokter terakhir besok. Itu kan besok 7 Oktober. Tugasnya di 7 Oktober atau 8 Oktober? Besok tuh 7 ya? Besok 7. 8 boleh deh, 8 nggak apa-apa. Terima kasih dokter. Tapi kadang-kadang sama aja sih, dikasih 1 hari 2 hari, ngerjainnya juga sebentar-sebentar juga. Dokter, Kayak gitu. saya mau tanyakan. Siapa nih, soal siapa nih? Ya, saya Yulfa dok. Oh iya, silakan. Untuk tugas individunya yang identifikasi isu aktual yang ada di lingkungan instansi itu, yang dimaksudkan itu maksudnya gini, yang saya hadapi maksudnya, kan saya di bagian perencanaan evaluasi keuangan dok, maksud saya itu isu yang maksudnya harus saya angkat tentang masalah di jabatan saya, atau misal saya di Dinas PU Sumber Daya Air, isu yang lagi tren sekarang kan kekeringan nih dok. Nah maksudnya yang seperti apa gitu isunya maksud saya? Ya, isunya sesuai dengan tusinya, di mana unit AD kerja. Ya, jadi pengertian instansi itu bukan berarti di dinasnya gitu. Berarti itu nanti tugasnya untuk diklat yang untuk untuk PKN 2 itu. Ya. Kalau PKN 2 isunya lebih pada isu organisasinya gitu. Tapi kalau di Yulfa itu lebih kepada tusinya itu apa sih isu yang ada di sana gitu, yang menurut pengamatan kita gitu, ya, gitu ya, di Yulfa ya. Ya, Nah, saran saya tadi ikuti supaya nanti kelihatan sistematikanya, jangan langsung satu, tentukan 5 dulu, coba di shopping list gitu. Itu juga merupakan satu kemampuan seberapa peka sih sebetulnya. Jangan sampai gini, saya pernah tuh ya diskusi sama adik-adik juga, Pak tempat saya nggak ada isu gitu, nggak mungkin lah, organisasi pasti ada masalah gitu kan, nggak ada itu pasti. Nah berarti itu kurang peka pada situasi ya, artinya pasti adik-adik punya semangat yang tinggi melihat kondisi sekitar kita, tusi kita tuh apa sih di sana yang menjadi problematika yang harus kita selesaikan. Nah, pilih 5 dulu ya, kemudian dianalisis kualitasnya, kemudian pilih 3 dengan USG-nya gitu ya, dicari yang prioritas dan seterusnya gitu ya. Tadi contoh-contohnya bisa pakai slide saya ya. Tapi itu contoh ya, tidak harus dengan fishbone, boleh dengan yang lain yang ada dikuasai. Ya, bisa SWOT, bisa macam-macam gitu. Itu De Ilva, makasih. Ada lagi? Ada deh? Izin bertanya Pak. Ya, Mas Ita. Ya, untuk yang revisi agenda 1 kemarin itu deadline-nya kapan ya Pak? Pertanyaan peserta itu selalu deadline gitu ya, lupa saya. Kalau bisa besok ya. Besok itu batasnya biasanya jam 23.59.
Oke, Ya. siap Pak. Besok kalau besok sekarang udah jadi juga boleh dikirim lagi. Tapi intinya gini, mau nggak diperbaiki juga nggak apa-apa. Tapi saya kasihan, kan kita sepakat nih, ya sepakat tujuannya akhirnya sama gitu, sampai tujuan bareng-bareng gitu. Saya nggak pengen ada nanti begitu Lan lihat, ya ada persoalan gitu ya, karena tadi intinya yang di learning journal itu substansinya, apa yang ingin diringkas di sana gitu. Ya, Mas Ita ya. Siap Pak. Terima kasih Ya, Pak. oke, masih kembali. Dok, Ada lagi? izin bertanya. Boleh. Ya dok, izin bertanya. Untuk learning journal itu untuk Iya. kontennya itu terserah kita seperti video animasi lalu ada voice overnya atau harus ada kaminya gitu dok? Atau terserah? Bebas. Bebas. Yang penting menarik gitu. Kalau nggak pede dengan wajahnya nggak keluar nggak apa-apa. Tapi Terima voice kasih, Dok. overnya harus sendiri ya. Iya. Di Indah ya. Harus Iya, buat Dok. sendiri. Boleh. Mau pakai kartun, pakai apa, itu boleh. Justru itu yang saya pengenkan. Ya, punya Indah bagus ya itunya. Apa visualisasinya. Ya. Terima kasih Saya dok. justru kreativitas itu yang menarik supaya nanti orang itu ya dengan tampilan slideshow-nya, dengan voice over, dengan ilustrasi-ilustrasi yang lain itu menarik, orang jadi pengen belajar di situ kan inti di situ ya. Jadi kita memahami substansinya penting, sekaligus orang nanti kalau itu di-upload ya di media sosial gitu, orang bisa belajar. Oh iya, rupanya dengan Mbak Indah ini cara membuat apa perincelannya begini enak nih, saya dapat nih gitu ya, dapat poinnya gitu misalkan. Itu ya caranya sebebas semenarik mungkin. Tapi Baik dok, usahakan terima minimal kasih. kalau nggak ada gambar, ya kalau mahasiswa kan ada gambar tuh videonya kecil di ujung misalkan ya, pakai Zoom meeting tuh tekniknya Mas siswa ya. Pakai ini, Pak, pakai PowerPoint. PowerPoint ya itu ada tampilan narasinya, slide-nya bagus, di siswanya ada di ujung gitu ya, kelihatan sedang bicara. Yang dibutuhkan adalah aktualisasi dari materi itu oleh suara kita sendiri, minimal itu ya. Kalau ada yang perlu tampak semua kelihatan juga kayak Mas Haris nih, wah dia pede, dia akan seluruh bodinya kelihatan gitu ya, gagah, ganteng gitu. Boleh itu kan cara, tapi harus ya ini sekalian belajar untuk tampil di berbagai media gitu ya. Gitu ya, Mbak Masita. Ada lagi? Mohon izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Untuk learning journal kedua ini berarti formatnya kan MP3, hanya rekaman suara, beda dengan learning journal 1 atau bagaimana, Dok? Oh, mohon maaf, saya lupa itu. Ya, jadi tetap itu pakai video deh. Video itu apa sih formatnya, Mas? Di sini tulisannya rekaman suara, file MP3. Oh, enggak, mohon maaf, itu pakai learning journal seperti yang sebelumnya. Gitu ya, Mbak Deaya ya. Nggih, terima kasih, Dok. Ya, makasih juga. Saya terima kasih dikoreksi. Saya masih penasaran sama video kelompok itu, jahitnya bagus banget itu. Aduh, saya keren itu. Oke, ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, pertanyaan saya soal analisis isu yang tugasnya itu. Ya. Ini begini Pak, kalau misalkan analisis isunya itu berdasarkan tupoksi kebetulan saya kan fungsional peranata komputer Pak. Nah, tugas saya itu ada di bidang persandian dan statistik. Kebetulan di sub bidangnya yang statistik Pak, yang ngelola satu data. Nah, ini apa saya sesuai, kalau misalkan sesuai dengan tupoksi jabatannya, berarti kan yang peranata komputernya Pak, peranata komputernya. Tapi kalau yang fungsional setiap harinya kan isu-isu yang di statistiknya. Nah, kalau misalkan itu isu general, jadi kebetulan saya di Kominfo kan ada beberapa bidang Pak ya, ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Di masing-masing itu pun
sebenarnya ada permasalahan sendiri-sendiri gitu. Apa saya boleh ngambil dari lintas sektor gitu, lintas bidang gitu Pak? Nggak boleh, beasiswa harus minimal kita selesai di urusan kita dulu. Gitu. Oh gitu. Kata Pak Jokowi jangan cawe-cawe lah gitu. Oh iya. Jadi kita selesaikan di unit kita karena gitu ya. Ya nanti kalau di diklat itu nanti ada tingkatannya ya. Kalau semakin tinggi jenjangnya itu semakin lintas dia sifatnya. Tadi saya katakan. Jadi beasiswa sesuai dengan tusinya apa, ya kemudian pelajari dan situ apa identifikasi masalahnya apa itu perlu di list dan seterusnya dianalisis gitu. Ya beasiswa ya. Sementara harus paham dulu di tusinya. Karena nanti begitu selesai, nanti kan tugas lanjutannya. Terus apa yang kamu kontribusikan nih buat tugas kamu di lingkungan kerja kamu kan gitu. Oh ini Pak, ini sekarang ini caranya atau strateginya ini kurang lebih gitu. Rekomendasinya. Betul. Gitu ya, beasiswa ya. Ya. Makasih Pak. Makasih kembali. Ada lagi Rizka? Saya belum dengar suara dari Rizka, kemudian siapa lagi yang belum? Koryana, Desri Wulandari, Tilawati, Wahyu, Anissa. Siapa yang mau komentar? Saya Pak. Ya, mana Dek? Kamu termasuk merasa diperbaiki atau enggak ya? Gimana? Learning journal termasuk yang perlu disempurnakan apa enggak? Apa udah cukup dengan yang kemarin kira-kira? Kalau kayaknya sih saya kurang bahas yang saya dapetin apa Pak. Saya gambaran besarnya aja soalnya kemarin. Oke. Ya gimana Dek Wulandari? Itu Pak, kan saya institusinya di puskesmas, saya tupoksinya di Poligigi. Jadi nanti saya membuat tupoksi saya kan di Poligigi, tusinya. Iya. Di Poligigi, berarti nanti saya membuat 5 permasalahan itu tadi, dibuatkan videonya. Seperti itu Pak. Hubungannya sama yang pertama sama dengan jurnal yang kedua. Yang pertama kan tugas individu ada 2 ya Dek Wulandari ya. Ya. Yang memilih isu di unit kerjanya, tadi di poliklinik gigi, gitu ya. Apa-apa saja, kemudian dianalisis dulu sampai selesai gitu ya dengan APKL, USG dan seterusnya sampai ketemu akar dengan fishbone itu mau seperti apa, penyebabnya apa. Kan fishbone itu adalah isu prioritas, kemudian tulang-tulang ikan itu adalah penyebabnya. Dan di bawah tulang ikan itu ada anak-anak lagi itu adalah akar penyebab utamanya gitu dari masing-masing unsurnya di fishbone gitu ya. Itu apa yang kira-kira yang paling dominan yang perlu diselesaikan. Tahap pertama di sana selesai dulu. Nah, tugas individu yang kedua yang dibuat learning journalnya menceritakan itu sebenarnya. Oh, saya bekerja di klinik gigi, ya. Maka dari pengamatan saya, dari data yang saya punya, dari keluhan pasien atau dokter atau apa, ada 5 hal yang perlu diselesaikan misalnya. Nah, kurang lebih gitu, dianalisis dan seterusnya. Lebih memvisualisasikan tugas individu yang di bagian pertama. Gitu, Dek Wulandari, mudah-mudahan bisa menjawab. Gitu nggak maksudnya pertanyaannya? Terima kasih Bapak. Oke, ya. Ya. Gimana? Ada lagi? Izin bertanya lagi dok. Boleh, Di Haris. Besok kan masuk agenda 2 yang tentang mungkin berakhlak itu nanti kita kan asinkronis, jadi kita belajar langsung tentang agenda 2 yang tentang berakhlak itu. Apakah begitu dok? Ya, nah ini sebagai penutup memang nanti sebelum tutup. Jadi karena dia harus nanya, sekaligus saya sampaikan ini ya. Jadi izin share screen ya. Jadi adik-adik semua, kita masuk ke agenda 2 ini, adik-adik nanti akan diberikan tugas. Jadi sebenarnya metodenya itu mana ya ntar? Bentar.
Nah, jadi sebenarnya sebelum masuk ke agenda 2 di hari Senin gitu ya, kan ada baca modulnya yang saya kirim kemarin. Nah, nanti tugas individunya kurang lebih ini ada di sini nih, ya. Jadi ada siap-siap kalau sudah selesai yang tadi kita bicarakan, masuk ke penugasan yang ini, ya. Saya kasih delay waktu, sebenarnya ini harus dikerjakan setelah agenda 2 kita ketemu, yaitu mengenai core values atau nilai-nilai dasar ASN, ya, yaitu berakhlak gitu ya. Nah, di sini kurang lebih intinya, jadi nilai inti atau nilai dasar dari ASN ini yang berakhlak ini harus diaktualisasikan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi adik-adik punya kode etik lah, sama lah semuanya ya, namanya ASN itu yang punya core values-nya sama seluruh ASN, berakhlak gitu. Nanti berakhlaknya apa dipelajari, ya, berorientasi pelayanan misalkan, dan seterusnya. Itu ada akronimnya gitu ya. Nah, adik-adik diminta mengaktualisasikan berakhlak itu di dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Saya berikan contoh deh ya. Saya pernah dulu ditugaskan di satu provinsi, ya. Karena saya bekerja itu di instansi vertikal. Kalau saya pernah jadi kepala BPS provinsi di satu provinsi gitu ya. Kepala BPS provinsi, satu provinsi, masuk ke situ, ya. Diundanglah rapat di berbagai SKPD atau OPD, dipimpin oleh gubernur gitu ya. Biasanya, ya mohon maaf ya, kalau rapat-rapat di pemerintah itu undangan jam 8, kumpulnya jam 9 gitu. Ya, itu yang saya alami gitu ya. Nah, karena saya memaknai, memahami core values tentang ASN yang berakhlak itu, maka satu poin yang saya ingin terapkan, bagaimana saya itu hadir ya tepat waktu gitu. Ya, tepat waktu, dan di situ belum ada orang, bahkan saya sering bukakan pintu ruang rapat itu sama cleaning service-nya. Tolong kan buka dong, jam 8 saya sendirian tuh, sampai jam 9. Itu konsisten deh, saya lakukan dalam kurun waktu mungkin 8 bulan. Nah, hasilnya apa? Saya kaget, rupanya hal baik yang saya lakukan itu sampailah ke telinga gubernur waktu itu, ya. Pada pertemuan berikutnya gubernur tuh menceritakan, inilah contoh ya pegawai ya kepala dinas gitu ya yang menerapkan core values daripada ASN gitu. Nah, kenapa? Karena undangan jam 8, dia selalu datang jam 8 meskipun rapat mulai jam 9. Dan pada akhirnya saat itu gubernur menentukan ya bahwa harus menjadikan contoh bagi yang lain gitu. Ini contoh. Ada lagi video-video di YouTube banyak sekali, misalkan orang berangkat kerja sambil jalan itu dia banyak menemukan hal-hal yang perlu dilakukan ya. Misalkan saat mau berangkat kantor dia melakukan aktivitas yang positif dan lain sebagainya. Ada contoh lain, misalkan orang naik lift gitu ya. Di situ ada puntung rokok dalam lift, kemudian diambil dipindahkan ke tempat sampah dan sebagainya. Jadi nilai-nilai dasar itulah ya, core values itulah yang kita tuntut untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan kita yang berpengaruh pada lingkungan lebih besar. Harapannya seperti itu gitu ya. Nah, jadi tugas individu, adik-adik harus baca modul berakhlak itu ya, yang banyak itu. Kemudian di sini adik-adik diminta ya, setelah baca itu diminta menguraikan bagaimana Anda mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan yang akan Anda lakukan. Artinya gini, begitu sosial latsar ini, karena adik sudah punya bayangan, core values tentang ASN itu begini, atau berakhlak itu. Maka pasti punya rencana dong, ada perbaikan dong gitu ya. Apa yang direncanakan supaya itu mencerminkan aktivitas adik-adik dalam keseharian itu, mencerminkan nilai-nilai dasar dari ASN atau core values-nya ASN yang berakhlak. Nah, kurang lebih itu ya tugas individu ya. Ini nggak ada kelompok, masih yang pertama ya. Kemudian learning jurnalnya
ya bisa direvisikan dalam bentuk video, itu batas waktu di sana. Kemudian juga individu baca juga di sana ya. Kalau ini lebih pada lingkungan sekitar, ya berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama bekerja, uraikan bagaimana nilai-nilai berakhlak diaktualisasikan oleh para pegawai di instansi unit kerja Anda, ya di unit kerja ya. Amati itu sekitarnya, kira-kira ininya berakhlak nggak ya, dalam kesehariannya gitu ya. Jadi satu sisi adik-adik punya rancangan bagaimana menerapkan berakhlak, satu sisi untuk melihat bagaimana keseharian dari lingkungan kerjanya, apakah sudah menerapkan berakhlak atau tidak, kurang lebih begitu ya. Ini dibaca, tapi di adik-adik ya, jadi di grup kita saya bebas kalau mau tanya ya, mau diskusi ya. Tapi kalau jawabannya delay, dimaafkan ya. Tapi akan saya jawab ya. Itu bebas, grup ini dipakai untuk hal-hal yang terkait dengan penugasan ya. Gitu ya, supaya ada interaksi antara saya dan adik-adik semua untuk tugas-tugas yang harus dilakukan gitu. Jadi ini adalah bagian tadi proses yang harus dilalui supaya membangun tadi ya karakter yang kuat dan berorientasi pada pelayanan masyarakat gitu ya. Ini kurang lebih bagian dari itu gitu ya. Gitu deh Haris dan yang lainnya ya, nanti ini saya share lagi bukan berhenti di acara yang seperti ini, tapi di grup itu bisa dimanfaatkan untuk bertanya kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau perlu diskusi di sana, boleh bebas kita gitu. Itu ya, Haris ya. Oke. Jangan sedih dong, tugas banyak. Kalau sedih, saya juga sedih. Senyum. Karena ini bagian yang harus dilalui, standarnya begitu ya. Jadi kan ini saya sedang digodok nih ya. Oke, sekali lagi nggak ada pelaut yang nakoda yang handal tanpa melalui ombak yang besar nih. Ada sedang dicoba nih ya, menjadi karakter yang tangguh, ya, profesional dan berorientasi pada pelayanan. Oke, ada lagi? Semangatin dong. Semangat dok, semangat. Semangat ya, semangat semua. Oke, ya semangat ya. Ya. Jadi saling membantu ya. Kalau mahasiswa punya sesuatu bisa sharing ke temennya, yang lain juga begitu. Di Indah punya kreativitas yang bagus bisa sharing ya, supaya ada komunikasi di antara kita, support satu sama lain ya. Semuanya ini akan menjadi hebat semua ke depannya gitu ya. Gitu ya, ini sudah mulai panas nih, Zoom tuh nggak boleh lama-lama, kalau lama nanti mulai bosan gitu ya. Boleh saya tutup nggak kira-kira nih, kalau nggak ada lagi? Siap Bapak. Oke. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, pertemuan sinkronis yang kedua ini kita akhiri. Sekali lagi, terima kasih adik-adik semua. Saya yakin ya, adik-adik adalah pemimpin masa depan. Harapan untuk mensupport Indonesia Emas 2045 ya, dan jadikan ini adalah bagian dari proses. Ingat video yang pertama tadi, untuk mencapai puncak itu pasti banyak tantangannya, pernah gagal, tapi terus mencoba. Jangan berhenti untuk mencoba, jangan berhenti kalau gagal. Lakukan terus, konsisten, dan fokus pada tujuan. Insya Allah semuanya akan bisa teratasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Ya, sampai ketemu hari Senin besok. Topiknya mengerjakan tugas. Ya, dan cek LMS-nya kalau bisa langsung diupload. Kalau nggak bisa lewat email seperti yang kemarin. Terima kasih. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya ya. Ya, sehat semuanya ya. Yuk, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.